Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tetapi Tony belum juga pulang. Sejak subuh, dia terus bekerja tanpa henti, mengejar rupiah demi menutupi utang yang semakin menyisakan dada. Saat tubuhnya hampir menyerah dan pikirannya dipenuhi beban hidup, sebuah orderan masuk dengan tarif yang sangat menggiurkan. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Titik jemput penumpang itu berada tepat di tengah kuburan yang gelap dan sepi. Pada tahun 2025, seorang ojol bernama Tony sedang mangkal di warung kecil pada jam 12 malam. Padahal dia sudah menarik sejak subuh tadi. Tetapi dia masih belum bisa pulang karena uang yang dia dapat masih kurang. Bukan karena orderan sepi, tapi karena pesta pernikahan 2 bulan yang lalu membuatnya harus berhutang sebesar 50 juta lebih. Belum lagi, kini dia menjadi generasi sandwich double, yaitu menanggung beban hidup orang tua dan juga mertuanya. Di saat sedang stres di warung, tiba-tiba dia dapat orderan jauh keluar kota. Tentu hatinya sangat bahagia. Namun, kejanggalannya ada di titik jemput yang berada di kuburan. Namun, karena butuh uang, Tony pun menghiraukannya. Dia pun langsung tancap gas ke lokasi. Sesampainya di kuburan, sudah ada wanita yang menunggunya. Dengan sedikit bercanda, dia bilang, "Kenapa kok nggak nunggu di rumah saja, malah di kuburan?" Dan wanita itu pun menjawab, "Lah, ini kan rumah saya." Tony pun hanya menjawab dengan senyum tipis dan menganggap ini hanyalah bercanda. Di tengah perjalanan, wanita yang bernama Siti itu pun diam dengan 1000 bahasa. Semua usaha ramah tamah Tony diabaikan. Padahal itu hanya serta-merta untuk dapat bintang 5. Tapi daripada Siti tidak nyaman dan dapat bintang 1, Tony pun mengalah diam sampai sepanjang perjalanan pun jadi terasa sunyi. Hingga sampailah di lokasi tujuan di kota sebelah yang ternyata menuju rumah kosong. Dan sesampainya di rumah kosong itu, Siti berubah jadi hantu kuntilanak. Tony pun kaget, tapi bukannya takut, Tony malah marah besar dan memukuli hantu kuntilanak itu hingga babak belur. Sampai sang kuntilanak minta ampun berkali-kali. Bagaimana tidak kesal? Sudah biaya hidup tinggi, ada cicilan, malah keluar kota tanpa hasil. Apalagi sekarang harga BBM naik. Kuntilanak itu pun cuma pasrah dan terus menangis sambil terus minta ampun dan teriak tolong-tolong. Tiba-tiba datanglah genderuwo dan pocong di rumah kosong itu. Setelah situasi terkendali, barulah Tony menjelaskan situasinya dan Tony kesal karena tahu kuntilanak itu pasti akan bayar pakai daun nangka. Namun kuntilanak mengelak dan memberikan Tony uang tunai. Tapi Tony tetap tidak percaya. Tony merasa uang itu akan berubah jadi daun nangka besok pagi. Akhirnya untuk menengahinya, genderuwo memberikan emas 1 gram dan uang dari Kunti tetap diberikan. Tony pun merasa senang dan pamit pulang. Sesampainya di rumah, buru-buru nunggu pagi. Pas dicek, uang itu sudah berubah jadi daun nangka dan emas 1 gram itu sudah jadi batu. Tony pun teriak histeris di depan rumah hingga keluarga dan para tetangga panik dan keluar rumah.